Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf secara publik menyatakan kecaman terhadap tayangan TV yang dinilai menghina nilai-nilai pesantren. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, protes langsung dari pucuk pimpinan organisasi ini tentu menjalar ke seluruh jajaran-jajaran di bawahnya sehingga memicu reaksi kolektif ya. Hashtag boykot Trans7 itu ramai di media sosial. Dan bahkan pada tanggal 15 Oktober itu ada wilayah yang mengadakan aksi demo membela kehormatan kiai dan pesantren. Mereka sampai menuntut pihak stasiun TV untuk dipidana karena melakukan penistaan pesantren. Pihak Trans7 sebenarnya sudah bikin pernyataan minta maaf tertulis pada 14 Oktober karena merasa sudah melakukan keteledoran dan dianggap merugikan pihak pesantren Liboyo. Tapi ya kita udah gak asing lah ya dengan cerita ketika ada unsur keagamaan dinistakan ya ini nggak akan menghalangi aksi demo gitu untuk menuntut kriminalisasi. Rumah produksi yang terlibat dalam tayangan tersebut akhirnya diputus hubungan kerjanya. Rasanya ironis sekali ketika peristiwa ini justru memantik kemarahan yang begitu terang-terangan ketimbang kasus-kasus yang jelas lebih serius dampak kemanusiaannya seperti misalnya korupsi atau manajemen pesantren yang kacau gitu. Karena mau diakui atau tidak, terlepas dari penyampaiannya yang khas seperti acara gosip yang kompor banget gitu ya. Tapi apa yang ditayangkan adalah fakta yang mewakili realita kultur sebagian pesantren. Santri jalannya sot depan kiai yang dikatakan sebagai bentuk adab dan kerendahan hati, cium tangan sampai ditepok kepalanya, batas kabur antara kerja rumah tangga dan eksploitasi, dan bahkan ini belum menyoroti semua rentetan problematika lainnya dalam kultur sebagian pesantren ya. Sikap defensif seperti ini justru semakin menegaskan bahwa institusi agama dan tokoh-tokoh petinggi agamanya itu seperti suatu entitas yang nggak tersentuh, yang nggak boleh disentuh dan anti kritik. Yang mana sebenarnya bisa dimengerti ya dalam arti kultur pesantren atau kultur pendidikan Islam secara umum. Kita diajarkan untuk mengagungkan guru, apalagi kiai gitu. Dan dalam sebagian prakteknya bisa sangat-sangat berlebihan, terlihat seperti pemujaan jadinya gitu atau pengkultusan. Aku pribadi, aku tumbuh besar di lingkungan pesantren. Aku di pesantren sejak aku masuk sekolah sampai aku kuliah. Tapi aku rasa aku cukup beruntung karena pesantren tempat aku paling lama mengenyam pendidikan itu yang nggak seperti pesantren yang diliput Trans7 itu. Kiaiku dan keluarga kiainya juga kaya raya, tapi ya mereka memang bisnismen juga gitu. Mereka punya bisnis Jakarta dan pesantrennya ya mungkin pesantrennya juga bisa dibilang bagian dari bisnis dia ya, bisnis pendidikan gitu. Tapi ya dikelola secara profesional gitu. Kita juga nggak ngamplop ke kiai gitu. Ada open donation, tapi biasanya tujuannya untuk pembangunan. Ya memang konsepnya pesantren modern ya, bukan pesantren tradisional gitu. Jadi kami itu nggak kerja ngebabu gitu loh. Ada petugas kebersihan. Jadi urusan cucian, catering, cuci piring, bebersih, tukang kebun itu segala macam ada petugasnya ya. Kalaupun kami kerja ya karena ada kerja piket gitu, tapi itu juga cuma kerja kayak nyapu, ngepel gitu doang gitu. Meskipun tradisi ngecor juga ada sih, santri laki-laki kadang disuruh ngecor, tapi ya ada tukang-tukang dan profesional juga gitu, bukan murni santri yang kerja. Dan ada setahun ketika lulus SMP tuh aku nggak langsung masuk SMA, aku setahun di pesantren tradisional ya untuk tabarukan di pesantren salaf itu, atau pesantren tradisional biasanya disebut pesantren salaf, dimana nggak tersedia pendidikan formal di dalam pesantren. Jadi kalau mau sekolah bisa, sekolah di luar, atau nggak sekolah nggak apa-apa. Nah dalam pengalamanku tuh kiai atau pesantren atau pimpinan pesantrennya itu justru berpihak seperti charity provider gitu buat santri-santrinya. Nah jadi anak-anak yang dari kelompok ekonomi yang sangat lemah, mereka kan terjepit nih. Jadi opsi terbaiknya untuk mengenyam pendidikan itu ya di pesantren karena ya relatif sangat murah kalau di pesantren tradisional ya. Yang kadang malah sama kiainya digratisin aja gitu, sambunyinya digratisin, tinggal di situ ya karena gratis gitu dan karena dia juga nggak sekolah. Jadi santri yang tinggal gratisan ini kadang ya tahu diri aja, bantu-bantu gitu di dapur atau bebersih rumah bunyainya. Tapi nggak
diperbudak gitu loh, karena pimpinan pesantrennya tuh care, sayang sama anak-anak santri ini gitu, dan emang peduli sama anak-anak ini. Dan kulturnya itu, keterampilan rumah tangga dalam kultur pesantren tradisional memang aspek yang dilatih juga supaya mandiri gitu. Jadi bukan dibabuin gitu. Terutama yang santri perempuan tuh biasanya memang di apa ya, ya suasananya patriarkis of course gitu. Tapi memang kita dilatih untuk bisa bebenah aja gitu, dan masak dan segala macam pekerjaan rumah tangga. Itu di pesantren tradisional ya. Aku pribadi setuju bahwa delivery dari acara Trans 7 itu emang kurang elok ya. Akan lebih oke kayaknya kalau dikemas seperti dokumenter gitu, kayak reportase gitu, bukan kayak acara gosip gitu. Tapi menurutku poin-poin kritiknya valid. Dalam kultur pesantren, santri itu bisa rentan menjadi objek eksploitasi kiainya, baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi tenaga, maupun eksploitasi seksual. Kenapa rentan? Karena budaya mengagungkan kiai atau habib itu sangat dekat pada feodalisme. Dan feodalisme itu membuat kita kehilangan rasa kesetaraan karena kita merasa kiai atau habib atau syekh atau siapapun pemimpin pesantren ini adalah orang-orang yang derajatnya jauh di atas kita sebagai santri. Kadang orang tua santri juga ngerasa gitu ya, santri dan orang tua santri itu merasa nggak apa-apa diinjek-injek dan direndahkan karena mereka ya merasa lebih rendah gitu. Dan kalau misalnya mereka dizolimi, mereka nggak berani ngelawan, nggak berani ngelapor, nggak berani mengkritisi karena perasaan rendah dirinya itu akibat feodalisme itu. Dan aku pribadi ngerasa sistem pesantren itu sebenarnya bisa menjadi sistem yang sangat baik gitu. Jadi kayak sistem boarding school itu bisa sangat baik jika dikelola dengan baik gitu. Ya sayangnya tidak semua pengelolanya baik dan juga tidak semuanya kompeten. Dan ketika tidak dikelola dengan kebaikan dan kompetensi, jadinya ya anak-anak yang jadi korban. Ada statement bahwa kalau pernah ngaji, pernah mondok, ya berarti udah jadi pembelajar muslim yang bener gitu. Soalnya kayak makanya ngaji, makanya mondok. Orang kan suka gitu kan, ngerasa kalau dia udah pernah ngaji atau udah pernah mondok tuh lebih superior gitu. Tapi kan faktanya nggak gitu. Santri-santri ya mungkin pinter multip gitu, bisa baca kitab kuning, bisa baca bahasa Arab klasik, tapi mereka punya takzim yang terlalu tinggi pada literatur lama itu sehingga tidak punya daya dan tidak punya mental kritis dalam membacanya. Makanya suka ada kan isi kitab yang ganjil dan aneh tapi dianggap sebagai sumber kebenaran gitu karena itu kitab kuning gitu. Yang padahal itu isinya ya kebijaksanaan orang zaman dulu yang udah terbukti salah atau ya terbukti nggak relevan. Biasanya tuh hal-hal yang terkait dengan seks, kesehatan, atau hal-hal yang kedengarannya kayak pamali-pamali orang zaman dulu gitu loh. Nah kadang dalam kultur pesantren itu nalar kritis juga nggak terbangun karena memang santri diajarkan untuk nurut dan mendengarkan gitu. Sami'na wa ata'na gitu. Kami dengar maka kami taat. Jadi seabsurd apapun nasihat atau perintah kiai, santri nggak terlatih untuk mengkritisi apalagi membantah. Nah sebenarnya ini sorotan pada pesantren belakangan ini itu adalah momentum yang baik ya untuk pihak pesantren bebenah manajemennya. Menjalankan institusi pendidikan ya harus dikelola oleh profesional dan dikelola dengan cara yang profesional juga gitu ya, nggak boleh eksploitatif. Pihak pimpinan dan pengelola itu juga harus belajar menghargai santri sebagai sesama dan tidak merasa superior karena merasa punya garis keturunan kiai atau punya garis keturunan nabi gitu. Yang aku rasa itu adalah budaya yang bisa kita sama-sama koreksi. Tapi mengenai citra buruk pesantren ya, to be fair nggak semua pesantren begitu kok. Ada yang dijalankan secara profesional dan kompetitif dalam pelaksanaannya gitu. Ada pengurus pesantren yang memang fokus mengembangkan kualitas pesantrennya, kualitas pendidikannya, dan nggak mengandalkan konsep-konsep abstrak yang dibuat-buat seperti misalnya konsep marwah dan kehormatan kiai, berkah kiai, karomah kiai. Ada pesantren-pesantren yang tidak mengandalkan hal-hal itu gitu, tapi mengandalkan pada kualitas. Aku rasa pesantren bisa mulai menghidupi nilai yang lebih egaliter dan meritokrat, menghargai sesama, bahwa semua manusia sama di mata hukum, sama di mata Tuhan, dan berhak dihormati secara setara. Bukan lagi
memanipulasi ketimpangan dengan mengagungkan kiai dan keluarganya. Jadi ya saling menjaga keamanan gitu ya. Mengingat lingkungan pesantren bisa menjadi lingkungan yang ramah pembuli karena situasinya terisolasi. Yang bahkan kadang pelaku bully itu bisa dari barisan guru dan pimpinan pesantren itu sendiri. Gitu. Nah, pesantren harus mulai berani menghapus kultur kekerasan sebagai hukuman. Mungkin jika ada perubahan yang tidak menggunakan pendekatan kekerasan, santri akan lebih punya mental pengasih, mental rendah hati, dan tidak akan menjadi dekat dengan mental preman gitu. Kritik terhadap pesantren itu nggak sama dengan kritik terhadap Islam ya. Islam itu kan agama, pesantren itu kan adalah institusi pendidikan berasas agama Islam. Jadi kritik terhadap Kiai, Gus, Syekh, Habib, dan semua elit-elit dalam kultur pesantren itu juga bukan kritik terhadap Islam. Menjadi muslim itu nggak harus mensakralkan institusi dan memuja kiai. Dan jika ada eksploitasi yang terjadi, kita harus jadi orang yang berani berdiri, berani bersuara, nggak cuma jadi bystander supaya aman. Dan bukan berarti kalau kita nggak pernah mondok, terus kita nggak boleh mengkritik, nggak. Saya itu sekarang malu ada ungkapan, kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Pekerjaan seperti nyapu, ngepel, masak, itu kan pekerjaan rumah tangga yang relatif nggak ada risikonya ya. Tapi kalau bangun bangunan, itu kan ada standar keamanan yang harus dipatuhi demi keamanan. Pakai alat pelindung diri, dan harus punya keterampilannya juga. Nah, kita nggak bisa dong kasih kerjaan yang tinggi sekali risikonya ke anak-anak. Nah, runtuhnya bangunan Al-Khazin itu ya jadi teguran keras dan teguran mahal. Karena ongkosnya kan memakan puluhan nyawa anak-anak ya. Teguran bahwa bangunan itu ya nggak bisa dibangun tanpa perhitungan gitu. Jadi membangun tanpa perhitungan itu sama aja meremehkan keselamatan dan nyawa anak-anak. Tapi kembali kepada pemantiknya, kurasa iya, Tang setuju. Harusnya bisa menyajikan acara dengan lebih baik gitu, bisa menjaga substansi kritiknya tanpa ton merendahkan gitu, tanpa mocking. Dan bagi pihak pesantren mungkin bisa berkaca, mungkin bisa merefleksikan kritiknya tanpa menjadi agresif, tanpa menonjolkan premanisme. Dan bagi kita semua, aku rasa di era dimana komunikasi dan informasi menjadi sangat terbuka adalah tanggung jawab bersama untuk kita untuk bersuara gitu. Karena ketika banyak suara kritis, pesantren-pesantren bisa tertekan untuk melakukan pembenahan dan merasa tertekan juga untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Menurutku sih sejujurnya ya, porsi atensi yang kita kasih ke kasus ini secara proporsi itu terlalu besar ya. Karena ada hal-hal yang lebih penting dan urgent yang bisa kita ribut-ributin juga, yang mana dampaknya lebih besar bagi keberlangsungan dan kesejahteraan warga gitu. Tapi aku juga have a say in this anyway gitu. What do you think? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.